Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah sholat isya dan insyaallah bentar lagi sholat tarawih Masjid Al-Fawzi yang insyaallah Allah berkahi dan Allah muliakan. Pada kesempatan kultur kali ini saya ingin menyampaikan satu pembahasan tentang puasa atau as-shaum dikaitkan dengan kerangka dasar ajaran Islam. Di dalam surah Al-Baqarah 183, 184, 185 yang hampir setiap waktu disampaikan oleh para mubalik, para penceramah, para ustadz, disampaikan bahwa syariah berpuasa itu bukanlah yang pertama kali dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW, melainkan sudah diwajibkan atau disyariatkan pada umat-umat sebelumnya. Dan sebetulnya bukan hanya ibadah puasa, tapi juga ibadah yang lain seperti sholat, kemudian zakat, bahkan juga haji juga telah ada pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi pada dasarnya setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa 3 bagian dari kerangka dasar ajaran Islam. Dan kerangka dasar ajaran Islam, walaupun kata Islam sendiri baru ada setelah zaman Nabi Muhammad SAW, tapi sesungguhnya sejak zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Hud, Ibrahim, Musa, Isa hingga Nabi Muhammad seluruhnya membawa risalah Islam. Jadi pada dasarnya ada 3 bagian dari kerangka dasar ajaran Islam, yaitu yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah syariah, dan yang ketiga adalah akhlak. Ibadah saum Ramadan, ibadah puasa yang kita laksanakan sudah hari ke-7, insyaallah besok ke-8. Betul ya Ustaz ya? Ada yang lebih awal 1 hari. Ibadah saum itu adalah bagian dari kerangka dasar ajaran Islam yang berupa syariat. Selain tentu kita sudah hafal dari semenjak kecil ya. Dan ini ada dasarnya, landasan hukumnya, landasan normatifnya. Selain di Quran juga kita sering mendengarkan para mubalik membacakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Bukan Ibnu Umar, saya kira dari hadis yang diriwayatkan Umar, yaitu yang awalnya dimulai dengan Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjal baiti, wa shaumi Ramadan. Jadi saum Ramadan itu bagian dari kerangka dasar ajaran Islam yang berupa syariah. Tadi saya sampaikan bahwa yang paling awal dari kerangka dasar ajaran Islam atau yang paling dasar yang berupa fondasinya yaitu akidah. Kalau kita lihat dari riwayat turunnya Al-Baqarah 183, 184, 185 yang menjadi dasar normatif perintah untuk melaksanakan saum Ramadan, itu bukan diperintahkan atau bukan diturunkan pada masa di Mekah. Pada sejarah kenabian Rasulullah 10 tahun lebih di Mekah, ayat-ayat yang turun kebanyakan adalah memperkuat segi akidah. Akidah khususnya kalau kita baca surat-surat pendek yang kita kenal dengan juz amma, dimulai dengan nama yang tasa'alu dan seterusnya, itu hampir
semua berbicara mengenai akidah. Salah satu surat yang paling kita hafal itu An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Di situ kata yang disebut adalah Rabb-nya manusia. Jadi Allah di situ disebut sebagai Rabb-nya manusia. Kemudian Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Di situ Allah disebut sebagai maliknya manusia. Kemudian yang terakhir adalah ilahin nas. Allah disebut sebagai ilahnya manusia. Jadi ada Rabb-nya manusia, maliknya manusia, dan ilahnya manusia. Di dalam kajian-kajian mengenai akidah, itu ketiganya disebut sebagai, yang pertama rububiyatullah, dan yang kedua mulkiyatullah, dan yang ketiga uluhiyatullah. Jadi sebetulnya pada masa Rasulullah diturunkan menjadi Rasul, itu sudah masyarakat Quraisy itu sudah percaya adanya Tuhan yang menciptakan manusia, sudah percaya. Jadi mereka bukan ateis dalam arti tidak percaya Tuhan, mereka percaya adanya Tuhan. Makanya nama-nama seperti Abdullah banyak pada masa itu. Bahkan ayahnya Rasulullah juga, ayahnya Muhammad SAW adalah Abdullah. Jadi nama Abdullah itu sudah banyak. Tetapi letak kemusyrikan mereka adalah karena mereka percaya adanya berbagai sesembahan lain selain Allah yang menjadi perantara antara manusia dengan Allah. Di samping itu juga mereka memerintah sendiri, mengatur hukumnya sendiri, semaunya penguasa pada saat itu. Yang dulunya di masa Ibrahim dan kemudian Ismail sudah ada syariat, yang tadinya halal diharamkan, yang tadinya haram dihalalkan. Jadi mereka menganggap bahwa itu adalah seperti halnya bukan lagi penguasanya adalah Allah, tapi mereka menganggap diri sebagai penguasa. Jadi sebetulnya dengan kehadiran risalah Muhammad SAW, ketauhidan itu ingin dimurnikan semurni-murninya. Jadi Allah bukan hanya yang menciptakan manusia, tapi juga Allah tempat manusia bergantung, tempat Allah kepada siapa manusia bergantung, Allah kepada siapa manusia meminta pertolongan, Allah adalah kepada siapa manusia menundukkan diri, Allah adalah kepada siapa manusia mengharapkan aturan-aturan atau hukum-hukum. Jadi semuanya terangkum dalam rububiyatullah, mulkiyatullah, dan uluhiyatullah. Itu adalah fondasi yang sangat kuat, dan itu yang menggoncangkan masyarakat atau pimpinan-pimpinan kafir Quraisy. Jadi bukan mereka tidak percaya Tuhan, mereka percaya Tuhan, tapi mereka tidak mau hanya Tuhan saja. Mereka maunya ada pengantar-pengantar atau perantara-perantara antara Tuhan, antara manusia dengan Tuhan. Nah, itulah ada Hubala, Tamana, Uzza, dan sebagainya. Di samping itu mereka semuanya sendiri mengatur tata kehidupan dan sebagainya. Terus yang berikutnya masih terkait dengan akidah. Karena akidah ini kita bicara juga tentang keimanan. Dalam ajaran Islam, keimanan itu bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kepada para rasulnya, tapi juga kepada kitab-kitabnya, tapi juga kepada malaikatnya, kepada hari kiamat, dan juga kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ajaran-ajaran nabi atau rasul sebelumnya juga tentang kepercayaan kepada Allah yang esa, tentang hari kiamat, tentang kebenaran risalah yang dibawa para rasul. Jadi sebetulnya dasarnya adalah sama. Jadi keimanan itu tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kepada rasulnya. Sehingga kalau kita yakin kepada rasulnya, apa yang diperintahkan rasulnya, apa yang dibawa rasulnya, yang sudah dikumpulkan dalam kitab-kitab hadis, itu kita juga ikuti. Dan juga kita meyakini dari kitab sucinya, tidak membeda-bedakan di antara isi kitab suci. Selanjutnya, kalau akidah itu sudah sangat kuat seperti yang dijalankan oleh Rasulullah dan sahabatnya lebih dari 10 tahun hanya memperkuat akidah di kota Mekah, sehingga para Rasulullah dan para sahabatnya disiksa, dikucilkan, diembargo, sebagian sahabat
dibunuh, diusir, dan seterusnya selama sekitar 10 tahun lebih. Sampai ketika Rasulullah hijrah pertama kali ke Taif, 10 hari di sana bukan mendapat sambutan, tapi mendapat cercaan, mendapat perjatan, mendapat lemparan batu dan seterusnya. Sebagian sahabat kemudian hijrah ke Ethiopia. Ketika kembali, sebagian sahabat mendapatkan permusuhan yang hebat. Oh, kenapa? Karena mereka menyatakan la ilaha illallah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jadi ketika akidah itu sudah sangat teguh, sudah sangat kokoh, sudah sangat kuat sebagai fondasi, di atasnya barulah dibangun syariat. Jadi itu sudah satu aksioma. Ketika akidahnya kuat, akidahnya hukum, akidahnya sangat kuat tertanam, maka bangunan berupa syariat itu juga akan kokoh. Maka apapun yang Allah perintahkan, yang Rasulnya perintahkan, dilaksanakan. Samina wa ata'na. Itu tercermin dari perilaku, dari apa yang dijalankan oleh para sahabat ketika turun ayat. Jadi kalau kita mengenal syariat, itu sebetulnya bisa kita bagi dua, yaitu pertama adalah syariat berupa ibadah, dan yang kedua adalah syariat muamalah. Yang ibadah kita sudah laksanakan, ya, misalnya melaksanakan sholat, melaksanakan saum, melaksanakan zakat, melaksanakan haji bagi yang mampu. Kita laksanakan, kenapa? Karena ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena akidah dasar. Makanya seruannya adalah ya ayyuhallazina amanu. Hanya orang yang beriman yang mau atau yang terpanggil untuk melaksanakan ibadah saum. Orang yang tidak beriman tidak akan terpanggil. Kalau terpanggil, dia melaksanakan ibadah saum bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk takarub pada Allah, tapi untuk kepentingan lain, kepentingan duniawi, kepentingan bisnis, kepentingan urusan atau ingin dipandang dan sebagainya. Dan itu sudah menyimpangi dari ibadah. Jadi ibadah itu dasarnya, kalau dalam usul fikih, ibadah itu adalah semuanya dilarang. Jadi ada aneh. Kok ibadah semuanya dilarang? Dasarnya semuanya dilarang, kecuali yang diperintahkan. Jadi kalau ada orang memerintahkan ibadah tertentu, kita tanya nasnya apa? Gitu. Karena semuanya dilarang, diharapkan, kecuali yang diperintahkan. Yang diperintahkan apa? Sholat 5 waktu, sholat sunnah, ada nasnya. Diperintahkan apa? Saum Ramadan, saum sunnah, mana nasnya? Ada nasnya. Pergi haji jika mampu, ada nasnya. Bayar zakat, baik zakat mal, zakat profesi, zakat fitrah, ada nasnya. Itu urusan ibadah, syariat yang berupa ibadah. Yang sebelah satunya adalah syariat yang berupa muamalah. Nah ini yang sebetulnya ini juga ibadah, tapi ibadah yang bukan mahdhah, ibadah yang umum. Kalau yang ini adalah yang sholat, saum, zakat, haji dan sebagainya adalah ibadah yang mahdhah, ibadah yang khusus. Kalau yang muamalah atau seluruh segi kehidupan kita itu pada dasarnya juga ibadah. Jadi orang Islam itu enak sebetulnya. Bekerja kalau itu diniatkan untuk mencari ridha Allah, untuk menghidupi keluarganya di jalan yang lurus, bekerjanya secara baik, tidak melakukan kedurhakaan, tidak melakukan kemaksiatan, itu ibadah, dapat pahala. Mendidik anak, mendidik keluarga, bekerja, memasak, olahraga, semua segi kehidupan kita itu ibadah. Jika jalannya benar, niatnya benar. Dan ini yang bagian non ibadah mahdhah ini luas sekali, sangat luas. Misalnya, karena saya dari bidang hukum, ada hukum pewarisan, itu ibadah juga. Ada hukum tentang keluarga, ada hukum tentang zakat, hukum tentang segala macamnya, pewarisan, hukum. Sekarang ini tambah lagi hukum perekonomian Islam. Kalau itu semua dijalankan dengan niat benar untuk mencari ridha Allah dan dijalankan dengan cara yang benar, itu berupa ibadah juga. Itu yang kedua. Dan yang syariat ini hanya bisa dijalankan dengan kuat, dengan benar, dengan teguh, dengan konsisten jika akidahnya ini sudah kuat, tertanam. Dan ujungnya atau akhirnya atau buahnya adalah akhlak, atau orang barat mengatakan morality.
baik syariah ibadah maupun syariah yang muamalah tadi. Dan ini dasarnya, landasannya adalah akidah. Lahirlah buah atau hasil yang berupa akhlak. Akhlak ini bukan hanya kebaikan pada manusia, karena sebagian mungkin kalau daerah saya, daerah di kampung di Jawa Tengah bagian selatan itu, orang kalau baik dengan tetangga itu udah baik, itu orang yang sudah bermoral tinggi, orang sudah berakhlak. Tapi tidak semua. Ada kemarin di 2 hari yang lalu saya baca di YouTube, ada seorang bertanya kepada seorang ustadz terkenal, "Ustadz, itu bagaimana seorang suster yang sangat terkenal di India, dia bertahun-tahun, berpuluh tahun hidupnya diabdikan untuk masyarakat miskin, memberi makan orang miskin, memberi kesehatan orang yang sakit dan seterusnya. Itu masuk neraka, Ustaz. Dalam kacamata Islam, kebaikan yang disampaikan orang itu kebaikan untuk manusia. Tapi landasannya bukan akidah yang didasarkan pada keesaan Allah. Jadi itu tidak termasuk dalam akhlak yang dimaksudkan dalam Islam. Jadi akhlak dalam Islam itu akhlak kepada Allah, yaitu memurnikan ketaatan keesaan Allah dan tadi rukun iman tadi. Kemudian akhlak kepada Rasulnya, akhlak kepada manusia yang lain, khususnya orang tuanya yang paling utama, kemudian keluarganya dan tetangganya, masyarakatnya. Lalu akhlak kepada diri sendiri, dan yang terakhir ada kepada lingkungan sekitar, bahkan kepada alam saja ada akhlak. Jadi dalam salah satu hadis mengenai peperangan, dan Islam itu adalah sebetulnya pelopor dalam hukum humaniter internasional, hukum tentang peperangan. Dalam perang kata Rasulullah, jangan membunuh orang tua, jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh orang yang di gereja, jangan membunuh orang yang di sinagog. Sinagog itu ibadah orang Yahudi. Jangan memotong tumbuh-tumbuhan, jangan mengotori lingkungan, jangan mengotori sungai. Itu akhlak kepada lingkungan, akhlak kepada orang, akhlak kepada lawan. Jadi kepada lawan dalam peperangan saja ada akhlak. Jadi singkat kata, karena hanya 7 menit, ibadah, syariah dan akhlak itu satu kesatuan di dalam Islam. Di dalam ajaran yang lain atau dalam filsafat tertentu itu dipisahkan. Agama ya agama, itu urusan manusia dengan Tuhan. Yang urusan dunia dengan manusia dengan dunia itu bukan urusan agama. Islam tidak mengenal itu. Islam mengenal satu kesatuan antara lahiriah dengan akhirat, dunia dengan akhirat, sifatnya materi dengan sifatnya spiritual, antara akidah, ibadah dan ibadah. Mudah-mudahan ibadah saum kita sebagai bagian dari syariat mempertebal atau bagian dari kita melaksanakan akidah kita dan akan berbuah ketakwaan pada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni seluruh kesalahan kita. Bila kita berdoa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.